Oke, halo guys. Welcome back ya di channel Mr. Trading. Hari ini kita update lagi ke market untuk tanggal 10 Mei ya, teman-teman, di hari Rabu. Sebelum itu saya akan bahas sedikit. Hari ini nanti malam ya, jam setengah 8 malam, teman-teman, ada rilis data inflasi Amerika Serikat, teman-teman ya. Yang cukup penting nih kita pantau untuk para pelaku pasar tentunya menantikan untuk data ini yang secara forecasting untuk inflasinya itu turun, teman-teman, turun sedikit ya. Nanti kita akan pantau untuk informasinya saya akan update di Instagram, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow ya Instagram channel ini, yaitu di @mrtradein. Kemudian untuk hari ini kita update ke market. Seperti yang kemarin saya sempat bilang ya teman-teman, hari ini berpotensi untuk kembali rebound, dan hari ini terlihat ISG menguat 0,47% di level 6.812 ya teman-teman. Lalu untuk banking kita coba cek. Hari ini Bank BCA netral ya teman-teman, 8925. Bank Mandiri hari ini 5075 menguat 0,5%. Kemudian Bank BNI hari ini 9.200, 0,82%. Lalu Bank BRI 0,49% di 5.150. Hari ini terlihat yang cukup menguat dari emiten GoTo, teman-teman, Gojek Tokopedia ya, yang menguat 8% lebih nih. Lalu untuk sektoral kita coba lihat. Hari ini cukup bervariasi. Untuk sektoral yang cukup mendorong penguatan ISG tentu dari sektor teknologi, teman-teman. Tadi kita udah lihat ya, untuk GoTo menguat hampir 8%, cukup mendongkrak untuk penguatan untuk indeks kita hari ini. Sedangkan yang cukup melemah hari ini terkoreksi yaitu sektor properti ya teman-teman. Yang seperti kita tahu, properti sudah beberapa hari ini cukup menguat, jadi wajar kalau misalkan dia terjadi untuk koreksi dulu nih. Lalu untuk rupiah kita coba pantau juga. Hari ini terlihat di 14.700-an teman-teman ya untuk rupiah kita. Next kita langsung masuk ke teknikal ya. Hari ini secara charting teman-teman, kita lihat hari ini candle hijau ya, berhasil untuk rebound ISG kita. Di sini terlihat masih bermain dalam area yang saya gambarkan teman-teman, dalam area konsolidasinya nih. Untuk supportnya masih di 6.730-an ya teman-teman, sampai dengan resistnya itu di 6.860-an nih sementara. Untuk hari ini terlihat masih tertahan ya teman-teman. Di sini ada garis exponential moving average sebagai resist nih. Jadi so far masih terreject dari garis tersebut. Untuk besok secara potensi menurut saya kalau misalkan momentum masih kuat, mungkin masih bisa ya teman-teman untuk menguji ke sekitaran 6.850-an nih untuk indeks kita teman-teman secara potensi ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata nggak berhasil untuk break atas nih dari garis EMA-nya, maka bisa terreject lagi teman-teman. Karena secara time frame kecil, di sini secara time frame 4 jam sebenarnya terlihat sebenarnya masih ada potensi teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini mungkin masih bisa menguji ke resist di 6.850-an nih. Baru dari sini kita akan pantau apakah bisa berhasil untuk ke atas lagi atau justru akan terreject ke bawah lagi teman-teman. Jadi so far masih bergerak dalam area konsolidasinya ya untuk ISG kita. Namun sementara waktu mungkin akan sedikit rebound dulu. Oke, itu aja untuk indeks kita dari update-annya. Kemudian spesial untuk hari ini teman-teman, saya akan bahas beberapa emiten dari sektor properti ya. Karena saya lihat beberapa hari belakangan ini banyak emiten-emiten properti yang lagi unjuk gigi nih. Jadi spesial saya akan bahas dalam beberapa emiten teman-teman, yang akan saya bagi dalam dua part ya, jadi hari dan besok. Khusus saya akan bahas untuk emiten-emiten dari sektor properti. Dan sebagai awalan mungkin saya akan bahas sedikit
dari indeksnya ya. Di sini secara teknikal saya akan bahas untuk indeksnya, teman-teman. Saya lihat untuk pergerakan dari sektor properti secara indeksnya cukup menarik nih. Karena semenjak diterbitkan ya, indeks properti ini terlihat mengalami koreksi, teman-teman. Dan sekarang kita lihat masuk dalam fase konsolidasi sementara waktu. Ini merupakan pertanda bisa terjadi untuk reversal ya teman-teman, untuk emiten, maksudnya untuk sektor properti ini. Jadi terlihat secara sektoralnya mungkin merupakan bisa jadi pertanda ya untuk terjadi reversal nih, reversal dari bearish menuju bullish teman-teman secara sektoralnya. Karena saya lihat di sini untuk sektoralnya sendiri dari indeksnya, terakhir setelah dia berhasil bertahan teman-teman di support nih, dan sekarang dia menuju di resist. Jadi sekarang posisinya dalam menguji untuk retest teman-teman. Tapi saya lihat di sini mungkin butuh waktu ya teman-teman. Jadi nggak dalam 1-2 minggu emiten ini akan berjaya ya. Masih butuh waktu untuk bisa kembali bullish nih trennya. Tapi saya lihat mungkin akan menuju ke sana teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi untuk emiten properti, saya rasa cukup bagus ya, boleh dicoba. Karena secara jangka panjang harusnya dari segi sektornya ini cukup menarik teman-teman. Oke, itu sekilas aja untuk dari indeksnya. Sekarang saya akan masuk untuk emiten yang pertama, yaitu di sini Agung Podomoro Land teman-teman. APLN ya. Hari ini APLN terlihat koreksi di harga 137 closingannya. Sementara mungkin masih terreject nih dari resist teman-teman di 140 ya. Ada resist nih yang cukup penting. Kemudian untuk misalkan berhasil breakout, nextnya bisa menuju ke 150 teman-teman di sini sebagai resist dari Agung Podomoro Land ya. Sedangkan untuk supportnya, saya rasa di sini yang cukup penting teman-teman untuk support dari APLN yaitu di sekitar 120-an teman-teman ya. Di sini ada support untuk APLN yang cukup penting menurut saya. Jadi kalau misalkan nanti APLN koreksi ke sini lagi, menurut saya bisa coba dipantau ya teman-teman. Secara jangka panjang menurut saya cukup menarik karena di sini terbentuk triangle yang cukup besar ya teman-teman. Secara pergerakan di sini terbentuk triangle di APLN ini. So far kalau saya lihat secara potensi di sini saya gambarkan, mungkin sekali lagi teman-teman akan menguji ke bawah nih. Nanti akan baru dia break ke atas teman-teman. Jadi menurut saya cukup bagus untuk emiten properti satu ini secara jangka panjang ya teman-teman. Tapi mesti di note, emiten ini harus bertahan di support sekitar 123 sampai dengan 126 teman-teman kurang lebih ya. Kalau misalkan dia kembali lagi ke bawah nih, maka jatuhnya bisa jadi untuk breakdown teman-teman dari triangle-nya dan justru akan kembali terkoreksi. Nah, untuk resistnya seperti yang tadi saya sampaikan di 140 sampai dengan 150 ya, ada resist pentingnya. Tapi sementara masih bergerak dalam triangle-nya nih untuk APLN ya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada ASRI, yaitu Alam Sutra teman-teman. Di sini untuk ASRI secara trennya di sini saya lihat sementara masih dalam fase untuk konsolidasi ya teman-teman. Di range harga kurang lebih 140 nih sampai dengan 200 ya. Di sini sementara Alam Sutra masih bergerak dalam fase terkonsolidasi. Namun terakhir dia terlihat ada spike volume nih teman-teman di sini yang menunjukkan bahwa sekarang ada momentum untuk kembali ya untuk bayarnya nih.
Di sini terakhir ini penguatan sewaktu dia rilis laporan keuangan, teman-teman, menunjukkan kinerja yang cukup fantastis ya. Jadi semenjak dia breakout dari resist tangannya nih di sekitar 167, sementara masih berhasil bertahan di atas resist tersebut, teman-teman. Jadi harga ini bisa saya jadikan sebagai support ya sementara nih di sekitar 167, teman-teman, sampai dengan 165 nih. Di sini sebagai support yang bisa dipantau menurut saya kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba spekulasi ya. Tapi dengan catatan kalau misalkan dikasih teman-teman ke area tersebut ya. Namun so far secara jangka panjang menurut saya masih ada potensi untuk Alan Sutra ini bisa menguji ke level resistnya di 200. Kalau misalkan ini berhasil tembus, maka bisa berpotensi untuk menguji naik lebih lanjut, teman-teman ya. Jadi so far untuk ASRI kurang lebih begitu. Kalau misalkan dia kembali menguji ke 160-an, teman-teman bisa coba untuk spekulasi menurut saya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, untuk emitennya yaitu BSD ya, Bumi Serpong Damai. Di sini kita lihat beberapa hari terakhir ini BSD cukup powerful, teman-teman. Momentumnya cukup kuat ya, dia penguatan signifikan setelah kurang lebih ini cukup lama nih, teman-teman, dia sideways. Akhirnya setelah dia memang momentumnya kuat, naiknya nggak tanggung-tanggung nih, teman-teman. Untuk secara trennya di sini saya lihat BSD juga cukup bagus. Terakhir kan saya sempat bahas ya, dia terakhir bertahan di sekitar 880 nih sampai dengan 900. Ini merupakan area supportnya, teman-teman. Kalau ada teman-teman yang udah dapat di bawah harusnya selamat ya. Harusnya sekarang udah profit sekitar 30%-an dan masih ongoing untuk progress ke atas, teman-teman. Menurut saya nih untuk BSD secara prospek masih cukup bagus. Mungkin di sini ada resist ya, teman-teman, yang perlu dipantau nih di 1200. Jadi mungkin dekat-dekat area tersebut mungkin bisa terjadi untuk rejection ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, mungkin dia bisa membentuk semacam di sini dia bisa rounding dulu, teman-teman, ke bawah ya. Bentuk ini pattern sebutannya saya lupa namanya nih, teman-teman. Jadi dekat-dekat resist mungkin akan terject dulu, lalu dia sedikit terkonsolidasi, teman-teman, mungkin membentuk semacam pattern, baru akan kembali ke atas nih. Namun untuk konfirmasi dia benar-benar strong, teman-teman, bisa menguji ke 1300 nih, teman-teman ya. Jadi bisa ke 1200 sampai dengan 1300 untuk area resisten dari emiten Bumi Serpong Damai nih. Saran saya sih untuk emiten ini jangan dikejar, teman-teman. Nanti kalau mau masuk bisa nunggu dekat ketika terjadi koreksi aja. Untuk supportnya bisa sekitar 1070 sampai dengan 1100-an, teman-teman. Jadi lebih baik nunggu waktu koreksi ya kalau misalkan teman-teman mau coba untuk entry-nya. Oke, itu yang ketiga dari BSD. Lalu untuk hari ini yang terakhir yaitu Citra, teman-teman. Di sini Ciputra Development ya. Untuk Citra juga terlihat terakhir breakout, teman-teman, dari resist pendeknya ya di 1025 nih. Dia terlihat breakout dan sekarang dia berada di area resisten, teman-teman, di sekitar 1150-an ya. So far sebenarnya secara tren untuk Citra ini secara jangka panjang masih dalam fase untuk konsolidasi, teman-teman. Sementara ya, nih dalam area yang saya kotakin di sini, dalam area kurang lebih di 1200-an sampai dengan 800, teman-teman, di sini area konsolidasinya.
Tapi di sini memang Citra menunjukkan bahwa momentumnya udah mulai kembali nih. Jadi cepat atau lambat harusnya dia bisa menguji minimal ke 1200 teman-teman. Dan nggak menutup kemungkinan untuk Citra ini bisa breakout dan kembali melanjutkan penguatan lagi. Dan untuk Citra, kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba spekulasi ya, menurut saya nunggunya koreksi, waktu-waktu koreksi di dekat-dekat 1020 teman-teman sampai dengan 1070 ya kalau dikasih nih, karena area tersebut merupakan area terakhir dia breakout. Jadi nanti ketika dia pullback harusnya bisa menguji ke area tersebut juga. Tapi so far untuk Citra masih dalam fase konsolidasi menuju untuk bisa breakout ke atas teman-teman. Oke, jadi begitu aja untuk hari ini 4 emiten ya yang saya bahas hari ini teman-teman. Dan untuk besok kita akan lanjut untuk emiten-emiten yang lain dari sektor properti. Tapi di sini kesimpulan yang saya dapat adalah banyak dari emiten-emiten properti yang memang menunjukkan cukup bagus teman-teman dari segi charting ya, dari segi teknikalnya cukup oke, jadi bisa dipantau buat teman-teman yang mau coba spekulasi jangka panjang teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk hari ini, dan berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Dan tentunya nggak bosan-bosan ya saya ingetin buat teman-teman semua untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan ya. Terus juga thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Kita akan berjumpa lagi di besok teman-teman, part 2-nya ya untuk pembahasan emiten properti. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.